Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafif Ulwan. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Dian Nusantara yang bernomor induk mahasiswa yaitu 41121209. Baik teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan langkah-langkah bagaimana instalasi Ubuntu server di VirtualBox hingga menjadi web server. Di sini berkaitan dengan mata kuliah yaitu sistem operasi jaringan, yang mana dosen pengampunya sendiri yaitu Pak Arif Prabowo STMMSI. Baik teman-teman, sebelumnya saya ingin memberikan sebuah video langsung lalu dari VirtualBox-nya. Namun sangat disayangkan untuk VirtualBox-nya sendiri sudah saya coba karena tidak kuat, laptop saya selalu ngehang. Jadi di sini saya akan memaparkan bagaimana menjelaskan proses lengkap dari persiapan pembuatan mesin virtual atau VM, lalu instalasi Ubuntu Server 22.04 LTS, konfigurasi dasar hingga mengaktifkan Apache sebagai web server dan mendeploy halaman web sederhana. Setiap langkah di sini saya tulis rinci agar dapat diikuti oleh pembaca yang menggunakan VirtualBox pada laptop atau PC dengan sumber daya minimal yang ditentukan. Baik, lanjut. Di sini ada 9 langkah teman-teman ya. Untuk yang pertama yaitu persiapan awal dulu, apa yang dibutuhkan untuk mempersiapkan bagaimana menginstalasi Ubuntu servernya. Di sini yang pertama perangkat lunak, yaitu VirtualBox, yang pastinya ya teman-teman ya sudah terinstall pada host. Lalu di sini ada image OS-nya, file ISO-nya Ubuntu 22.04 live server AMD 64 ISO. Di sini tergantung bitnya ya teman-teman ya. Di sini saya pakai yang 64. Lalu spesifikasi minimumnya di sini yang paling utama ya teman-teman ya, agar berjalan dengan lancar, yaitu pertama RAM minimal 4 GB, direkomendasikan lebih dari 4 GB ya. Sebenarnya aman-amannya di 8 atau 16 ya teman-teman. Lalu storage kosongnya yaitu plus kurang lebih ya 25 GB pada host. Kalau bisa lebih ya teman-teman. Lalu di sini pastikan host memiliki ruangan disk dan memori yang cukup untuk menjalankan VirtualBox dan virtual machine-nya. Yang mana mesin virtual ini jika menggunakan laptop diusahakan sambungkan ke daya untuk menghindari gangguan saat instalasi. Karena berpengaruh juga ya teman-teman, untuk laptop sambung dengan casan itu ngaruh. Lalu yang kedua di sini membuat mesin virtualnya terlebih dahulu. Yang baru ya teman-teman. Yang pertama buka VirtualBox-nya. Klik di sini pojok itu ada new, isi detail virtual mesinnya yang bisa dinamai dengan web server Ubuntu, yaitu tipenya Linux, version Ubuntu ini tergantung ya 64 bit. Lanjut langkah awal memastikan mesin virtualnya terdaftar dan siap dikonfigurasi sesuai spesifikasi yang dibutuhkan untuk menjalankan Ubuntu server 22.04. Lalu setelah membuat, lanjutkan pengaturan RAM, CPU, dan storage sebelum start mesin virtualnya. Di sini ada spesifikasi mesin virtual yang direkomendasikan ya teman-teman ya. Yang mana di sini ada RAM-nya yang 2048 MB atau 2 GB. Bisa ditingkatkan juga jika host memungkinkan. CPU-nya 2 core, cukup untuk pengujian dan server ringan. Hard disknya VDI atau Dynamically Allocate size 25 GB, cukup untuk OS dan beberapa file webnya. Lalu pilihan penyimpanan dinamis menghemat ruangan host karena file VDI tumbuh sesuai penggunaan. Pastikan host memiliki ruang fisik yang lebih besar dari 25 GB untuk menghindari kegagalan. Karena jika gagal sayang juga ya teman-teman ya, udah jauh terus tiba-tiba ruangan nggak mumpuni gitu, maka akan menjadi kegagalan. Setelah itu proses instalasi Ubuntu Server 22.04. Ya, langkah pertama yaitu start, yang pastinya start mesin virtualnya dulu. Pilih file ISO Ubuntu 22.04 yang sudah ada di folder ya teman-teman. Pilih bahasanya, yaitu misalnya default itu English.
lalu networknya DHCP yang mana itu otomatis. Selanjutnya storage use and ensure disk yang biasanya seperti itu untuk penyimpanannya ya. Lalu profilnya buat username di sini web admin dan passwordnya web admin 123 aja. Lalu SSH-nya centang install open SSH server. Lalu skip future server snap. Yang terakhir yaitu tunggu proses instalasi selesai. Nah, teman-teman, di sini jika proses instalasinya selesai, lalu reboot terlebih dahulu mesin virtualnya. Ini catatan penting yang di sini saya tuliskan, yaitu mengaktifkan Open SSH, memudahkan akses remote dari host menggunakan SSH untuk transfer file atau manajemen gitu. Lalu yang keempat, login dan verifikasi jaringan. Yang mana tadi sudah saya jelaskan, username-nya web admin, passwordnya web admin 123. Lalu jalankan perintah di sini ya teman-teman, saya tulis juga putihnya agak terang IPA. Lalu setelah itu catat alamat IP yang diberikan oleh DHCP. Tadi otomatis ya teman-teman ya DHCP. Yaitu contohnya misalnya 192.168.56.101. Yang mana alamat IP ini digunakan oleh host untuk mengakses web server melalui browser. Lalu yang kelima, update sistemnya. Di sini juga sudah saya tuliskan untuk perintahnya sudah update dan sudah upgrade. Lalu setelah itu install apache-nya, yang mana install apache ini untuk pasang web server. Di sini sudah saya tuliskan juga sudah install apache 2 strip y. Setelah itu cek status dengan sudo systematic status apache 2. Jika aktif akan muncul tulisan aktif terus running. Jika apache belum aktif, gunakan perintah sudo systematic start apache 2 dan periksa log jika diperlukan. Untuk periksanya di sini sudah saya tuliskan juga ya teman-teman ya. Lalu yang ketujuh, kita uji dulu nih, uji terlebih dahulu web server dari host, dari mesin host itu dari Windows. Buka browser dan ketik HTTP. Tadi kan ada contohnya, tadi kan 192.168.56.101. Jika munculnya Apache 2 Ubuntu Default Path, berarti Apache berhasil berjalan dan dapat diakses dari host yang pertama tadi. Lalu langkah ini mengonfirmasi konektivitas jaringan antara host dan mesin virtual. Jika halaman tidak muncul, periksa lagi pengaturan jaringan VirtualBox-nya. Gunakan host only, seumpamanya adapter atau NAT dengan port forwarding, dan pastikan firewall host tidak memblokir koneksi. Karena jika memblokir koneksi, maka tidak akan muncul teman-teman, seperti itu. Lalu yang ke-8 itu konfigurasi firewall-nya. Di sini saya tulis cara mengkonfigurasinya ya teman-teman ya untuk firewall-nya. Jika setelah mengkonfigurasi firewall-nya, lalu membuatkan website sendiri, yaitu masuk ke folder web. Ini untuk penambahannya, misalnya foldernya ada di var www.html. Lalu edit indeksnya dengan perintah sudo nano index.html. Lalu web server berhasil dibuat, seperti itu teman-teman. Nah, jangan lupa nih, setelah dibuat, save Ubuntu server Apache dan VirtualBox-nya dengan cara ctrl plus 0, lalu enter ctrl plus x, lalu refresh browser untuk melihat halaman baru, seperti itu teman-teman. Nah, jadi ada 9 langkah teman-teman untuk membuat Ubuntu server melalui virtual mesin gitu ya teman, VirtualBox. Di sini juga saya mencatat ringkasan dan konfigurasi akhir supaya teman-teman agak lebih gampang bisa ringkas dari OS-nya, dari mesin virtual, RAM-nya, dari CPU-nya, web servernya, cara ceknya, terus folder yang tersimpannya, lalu IP-nya dari DHCP pasti sudah ada dari kalau DHCP ya teman-teman. Lalu akses HTTP-nya pastikan UEFI mengizinkan Apache, seperti itu teman-teman. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, teman-teman memiliki mesin virtual Ubuntu server yang menjalankan Apache dan melayani halaman web sederhana.
untuk memproduksi dan mempertimbangkan meningkatkan sumber daya, mengamankan SSH atau Disable Password Authenticator, gunakan kunci, dan mengkonfigurasi domain dan sertifikat TLS serta backup berkala. Seperti itu teman-teman. Baik, mungkin cukup sampai di sini saya untuk mempresentasikan bagaimana langkah-langkah membuat Ubuntu server hingga menjadi web server ya teman-teman. Semoga dengan langkah-langkah yang saya jelaskan ini teman-teman bisa ya untuk mempraktekkan atau mensimulasikan menggunakan laptop teman-teman. Yang seperti saya tadi bilang teman-teman, untuk spesifikasi laptopnya yaitu lebih di atas dari RAM 4, seumpamanya 8 atau 16. Untuk penyimpanannya kurang lebih 25 GB, saya sarankan lebih ya teman-teman, seperti itu. Baik teman-teman, cukup sampai di sini. Terima kasih. Sehat-sehat selalu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Terima kasih.